KBIHU Assalam ini ada panitia yang di sana. Jadi mutawif di sana itu yang mengatur nanti kegiatan-kegiatan itu ada diatur di sana, tanggalnya sekian, jamnya sekian. Nanti kita sudah tersusun seperti itu. Jadi tinggal mengikuti, kecuali ada dari pemerintah Arab Saudi ada himbauan untuk tidak bisa bergerak seperti itu. Ini akan ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, saya Subhan Abu Rizal kembali bisa jumpai Anda di saat ini di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Apa kabar pemirsa semuanya? Tentu dalam Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk ini pemirsa bisa menyimak beberapa wacana ataupun khasanah dari narasumber yang kita hadirkan. Saat ini di saat usai musim haji yang beberapa waktu yang lalu sudah berakhir dan jamaah haji asal Nganjuk juga sudah kembali ke tanah air, kembali ke keluarganya. Nah, bagaimana perjalanan haji pada tahun ini pemirsa? Di tahun 2023 ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah kita undang, kita hadirkan di studio Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk sore hari ini. Beliau adalah salah satu pengurus dari KBIH NU Assalam, ya, KBIHU NU Assalam, yang sekaligus juga menjadi pembimbing dan juga bersama jamaah untuk melaksanakan ibadah suci beberapa waktu yang lalu. Hari ini atau saat ini sudah bersama kami beliau adalah Bapak Haji Muhammad Nur Kholis MBD yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Sehat ya. Sehat. Walaupun serak-seraknya masih juga. Alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya di studio Media Center saat ini. Yang panjenengan bersama jamaah sudah baru saja, padahal beberapa waktu yang lalu di tanggal 16 ya, yang lalu baru mendarat dan datang kembali di tanah air, kembali bersama keluarga. Nah, sore atau saat ini kami mohonkan cerita dan hikmah dari perjalanan ini, utamanya bagaimana KBIHU NU Assalam ini memberikan pelayanan kepada jamaah yang sudah bersama dengan panjenengan pada saat melaksanakan ibadah suci kemarin, Pak Haji Nur. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Iya. Saya selaku pemandu dan pembimbing KBIHU NU Assalam itu pada dasarnya bergabung secara dadakan. Jadi pada saat ketika KBIHU NU Assalam merapatkan untuk melakukan kegiatan, menyongsong kegiatan ibadah haji tahun 2023 1444 Hijriah kemarin. Ini alhamdulillah saya bisa diberikan untuk bisa bergabung di KBIHU NU Assalam itu, sehingga pada saat itu karena memang bagaimana supaya KBIHU NU Assalam ini bisa berjalan dengan baik, bisa berkembang dengan baik, dan pada saat itu saya gabungnya sebagai jamaah yang untuk meminta bimbingan pada dasarnya. Tapi akhirnya ketika saya selaku jamaah yang posisi pada waktu itu diberikan kesempatan untuk bisa ikut pula membantu, membimbing dan memandu para jamaah itu, alhamdulillah. Jadi ada kesempatan untuk mengamalkanlah apa yang telah saya peroleh ketika saya pernah haji pada waktu itu. Sudah berapa kali Pak Haji Nur melaksanakan? Alhamdulillah saya haji yang pertama itu tahun 2010. Dan pada saat itu saya memang betul-betul dalam melakukan ibadah itu ingin sempurna, artinya
saya memang tidak pernah tahu Mekah, belum pernah tahu bagaimana menjalankan ibadah, dan saya berniat pada waktu itu pada beliau almarhum Gus Hamam. Ya, Ini saya niat, memang saya niat untuk apa itu namanya, ngaji. Saya harus ngaji dulu tentang haji ini. Sebetulnya banyak juga yang menawarkan nanti jadi karu, nanti jadi karom. Wah, gimana wong saya itu belum tahu kok jadi karu, jadi karom. Akhirnya saya berniat untuk belajar dulu pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada saat dibimbing sama beliau Gus Hamam, ini saya banyak sekali diberikan kesempatan untuk berjalan bersama-sama, untuk memandu, untuk berjalan bersama para jamaah pada waktu itu, sehingga hasilnya alhamdulillah bisa saya terasa baru ketika saya bisa bergabung lagi dengan As-Salam ini. Keberangkatan yang kedua? Keberangkatan yang kedua saya pada tahun 2014. Ketika 2014. itu 2014. Ya, dari perjalanan ini yang kemarin kita fokuskan kemarin Pak Jinur, tentang jamaah ini secara umum kan di KBIH NU As-Salam ada berapa rombongan? Di KBIH NU As-Salam ini ada 3 rombongan, akan tetapi terbagi menjadi 2 kloter. Artinya tidak satu Sebetulnya kloter. ya, dan itu pun tidak diduga. Asalnya sebetulnya di kita KBIH NU As-Salam itu di kloter 34. Tapi secara mendadak ada panggilan bahwa bahwa yang kloter 34 itu dipanggil dari provinsi untuk diberangkatkan terlebih dahulu, itu ada 94 jamaah. Akhirnya dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk itu berupaya untuk siapa yang diberangkatkan, dan alhamdulillah pada saat itu salah satu rombongan dari KBIHU NU As-Salam ini ada yang disertakan untuk berangkat pada kloter ke-28 pada waktu itu. Kloter 28 ya, kloter 28, di samping itu di As-Salam ada di kloter 34. Tapi di sana ketemu ya, artinya tetap jadi satu ini ya. Alhamdulillah di sana bisa ketemu walaupun beda kloter. Itu perjalanannya pun juga beda 2 hari. Selisih 2 hari. Selisihnya 2 hari. Kemudian di Madinah, yang kita pada waktu itu pertama menuju di Madinah dulu. Jadi di Madinah pun kita juga bisa bertemu sesuai dengan kita bisa menjalankan program-program yang telah kita bimbingkan kepada para jamaah ketika mau berangkat pada waktu itu. Jadi karena gelombang kloter ini gelombang pertama, otomatis di Madinah dulu ya Pak? Ya, alhamdulillah itu sama-sama antara kloter 28 dan 34 itu gelombang pertama. Alhamdulillah tidak beda. Andaikan beda gelombang pertama dan gelombang kedua, ini repot, tapi alhamdulillah ini bisa pertama, sehingga di Madinah pun bisa bertemu di sana. Ya, sekarang kalau di Madinah nggak ada persoalan ya dengan arba'in yang dilaksanakan di Masjid Nabawi? Alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau di kloter 2 di rombongan saya itu bisa mendapatkan satu tambahan sholat jamaah itu di waktu subuh. Jadi pada waktu kami datang itu diawalinya adalah waktu zuhur, sehingga berakhirnya adalah subuh. Tapi subuh yang awal, alhamdulillah para jamaah ini sehat semua dan bisa mengikuti jamaah subuh yang pertama di Masjid Nabawi, yang itu belum termasuk hitungan pada waktu itu. Iya. Kemudian kita masuk ke ini ke puncak haji Pak Jinur ya. Setelah di Makkah terkait dengan persiapan, kemudian perjalanan puncak haji dari Arafah, Musdalifah dan seterusnya di KBIH As-Salam, bagaimana gambaran umum secara umumnya? Alhamdulillah kehadirannya KBIH NU As-Salam di sana itu menuju ke mana, ke Arafah itu masih ada jeda sekitar 2 minggu. Jadi masih lama, sehingga 2 minggu dari kedatangan di masjid di Makkah untuk menuju ke puncak hajinya, yaitu ada waktu di sekitar 2 minggu. 2 minggu digunakan untuk apa saja itu? Sehingga dari sebelum puncak haji 2 minggu itu kami bisa melakukan komunikasi dengan baik para jamaah,
tentu yang pertama kita datang di sana itu melakukan umroh wajib itu. Umroh wajib, umroh wajib. Alhamdulillah bisa diselesaikan, bisa bersama-sama kita melayani, karena memang pada saat itu kondisi di Masjidil Haram ini belum begitu penuh, sehingga kita masih bisa untuk mengarahkan bersama-sama pada waktu itu. Dan pada hari-hari berikutnya kita punya jadwal untuk melakukan umroh sunnah. Yang jadwal umroh sunnah itu ada 3 kali pada waktu itu. Di samping umroh sunnah itu ada ziarah. Jadi yang umroh sunnahnya itu menjelang haji dilakukan 1 kali, kemudian ziarah itu dijalankan bersamaan dengan membayar dam, karena kita melaksanakan hajinya itu haji tamattu. Haji tamattu, sehingga kita harus melakukan pembayaran dam, dan pembayaran dam ini pun juga alhamdulillah bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi secara bersama-sama dari kita punya di KBIH. Maksudnya bersama-sama itu tidak hanya rombongan jenengan yang dengan bimbing, ada rombongan dengan KBIH As-Salam di rombongan yang lain maksudnya. Ya memang di KBIHU As-Salam ini ada panitia yang di sana. Jadi mutawif di sana itu yang mengatur nanti kegiatan-kegiatan itu ada diatur di sana, tanggalnya sekian, jamnya sekian. Nanti kita sudah tersusun seperti itu. Jadi tinggal mengikuti, kecuali ada dari pemerintah Arab Saudi ada himbauan untuk tidak bisa bergerak seperti itu. Ini akan ada perubahan. Kemudian puncak haji, kalau ke umroh wajib dan ziarah tadi sudah ya. Jadi mereka semua tentu umroh wajibnya di awal ketika masuk pertama tadi, terus kemudian ziarah juga dilaksanakan sebelum puncak haji. Ya begitu. Terus puncak hajinya ini ya seperti biasa aja, bahwa berangkat di Arafah itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi alhamdulillah sebelum melakukan ke puncak haji ini pun juga kita masih memberikan satu gambaran, satu wawasan keadaan situasi yang nantinya akan kita lalui dalam kehidupan di Arafah itu bagaimana. Ini kita berikan gambaran dulu kepada para jamaah sehingga tidak merasa kaget ketika datang di Arafah, karena memang di Arafah itu ya tetap harus membawa bekal kecil. Tetapi sebetulnya di sana itu untuk masalah makan, untuk masalah konsumsi ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bisa makan sehari 3 kali juga ya, artinya 2 kali atau 3 kali di sana? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Kami datang bersama-sama itu pas waktu zuhur. Jadi menjelang duhur. Setelah menjelang duhur, begitu sampai sana itu sudah langsung ada makan siangnya. Makan siangnya sudah sana. Menjelang duhur sudah masuk di sana. Sudah masuk di sana pada waktu itu. Kalau di kloter 34? Kloter 34 kayaknya bagian untuk pengangkutannya agak sore. Jadi menjelang asar pada waktu itu, ingat saya. Berarti 34. Di Arafah beda ya? Di Arafah beda maktab. Beda tenda juga? 3 tenda, karena di kloter 28 ini di maktabnya 33. Kalau yang 34 itu sama dengan 34, sehingga beda. Tetapi untuk penempatan di hotel itu juga beda. Kami di 602, hotel 60 nomor 602, terus yang di 34 itu 603, jaraknya cuma 100 meter. Jaraknya cuma 100 meter untuk hotel itu. Tenda-tenda di mana di Arafah tidak ada kesulitan. Di sana kan tinggal berapa hari Pak di Arafah? Di Arafah itu semalam. 1 malam. 1 malam, jadi datang zuhur itu, terus malamnya berangkat malamnya. Malam tanggal 10 itu berangkat ke Musdalifah. Jadi kan kita wukufnya kan tanggal 9. Jadi malam tanggal 9 ini kita sudah bermalam untuk persiapan wukufnya itu
itu sudah bermalam di Arafah dan sudah dapat jatah makan pada waktu itu. Ya bermalam semalam. Artinya tanggal karena 8, berangkatnya tanggal 8 ya. 8 malam 9 kan di sana. 9, iya. Ya. 9 malam 9. 9 di sana, kemudian sorenya sudah berangkat ke Musdalifah. Malam ya habis maghrib itu dan kebetulan di kloter kami, kloter 28 itu jatahnya agak malam pada waktu itu. Jatahnya agak malam. Jatah untuk ke Untuk Musdalifah. pengangkutannya itu ya jatahnya. Dan itu pun tidak ada masalah. Untuk konsumsi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap Untuk bisa makan. Ada beberapa kabar kalau di sana banyak yang kelaparan begitu. ya mungkin kurang merawat diri saja menurut saya gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya makannya juga tetap datang dan 3 Makan kali. datang ketika kami berangkat itu di halte lah istilahnya, di tempat untuk masuk ke bis. Itu pun ada yang banyak sedekah untuk ngasih makan. Saya dapat itu ada yang dapat dua tas, kan ada tasnya yang berisi air, berisi buah, juga berisi roti. Ini ternyata untuk mengantisipasi barangkali nanti di Musdalifah itu ada hal yang tidak diinginkan. Tapi ternyata manfaatnya seperti itu. Ya. Selama di Arafah yang banyak dilakukan apa saja, Pak Nur? Di Arafah yang dilakukan itu ya kita menunggu. Jadi menunggu pada waktu wukufnya itu, waktu saatnya wukuf yaitu pada zuhur. Ini para jamaah ya biasa yang waktunya duka ya duka, waktunya tidak ada kegiatan ya rata-rata para jamaah kita itu membaca Al-Quran. Dan kemarin di KBI HU NU Assalam itu sudah diprogram pada waktu itu untuk khataman bersama. Tapi situasi dan kondisinya kita tidak bisa satu tempat tetapi satu tenda dengan seluruh kloter. Maksud saya kloter 28 di KBI di kita yang kloter 28 itu ada jamaah dari Lamongan. Itu sekitar 260. Kemudian ditambah lagi jamaah dari Blitar, jamaah dari Sidoarjo dan kita, sehingga itu ada kebersamaan di situ. Jadi tapi untuk kegiatan ibadahnya punya program masing-masing. Ya. Kemudian ke Musdalifah malam hari. Banyak jamaah dikabarkan kalau keluar dari Musdalifah itu sampai siang di tanggal 10 itu, Pak Nur. Ini padahal tanggal 10 itu mestinya jatahnya Aqobah itu ya, di tanggal 10 itu ya. Banyak jamaah yang nganjuk, utamanya ini yang keluar dari Musdalifah sampai jam siang segala. Kalau di rombongan panjenengan? Di KBIH UNO Assalam itu rata-rata dari 3 rombongan itu nyaman semua gitu loh. Nyaman semua. Saya rasa itu memang ada kesabaran untuk menunggu, ada gilirannya, waktunya kapan. Dan untuk rombongan saya itu bisa nyampe di Mina, itu sebelum zuhur. Demikian juga sebelum zuhur masuk di sana. Sudah bisa masuk sana. Memang situasi dan kondisi pada saat itu untuk pengangkutan jamaah itu tidak dibebaskan langsung keluar bersama-sama masuk ke bis. Beda dengan pada zaman saya tahun 2010, 2014 itu sudah beda. Kalau dulu itu begitu dibuka berapa orang bis itu pun juga pada waktu itu ingat saya penuh, bisa sampai berdiri. Tapi kalau saat sekarang ini diatur sedemikian rupa biar tidak lelah, sehingga bis itu kalau semuanya sudah ada yang duduk tidak boleh masuk. Gitu. Tidak boleh masuk pada saat itu. Nah, imbasnya itu karena ditato yang sedemikian ini, perjalanan bis itu akhirnya pun juga tersendat. Karena apa? Karena yang diangkut bukan jamaah haji Indonesia saja. Sehingga bisa jadi waktunya gilirannya untuk melewati jalur itu harus gantian. Bisa tersendat seperti itu. Intinya kesulitan tentang angkutan di sana ternyata di rombongan panjenengan ya
tidak separah yang Tidak dibayangkan atau yang disampaikan beberapa orang pada waktu itu ya Pak Nur ya. mungkin seperti itu. Kami yang di sana itu kan tidak tahu bagaimana kabar-kabar yang disampaikan Gitu. ke keluarganya di Indonesia. Bagaimana kita fokus untuk kapan nanti kami diangkut, kapan nanti bisa ke sana, gitu, ya, kapan nanti kita bisa untuk segera melakukan jumroh akobah itu. Di Mina begitu sampai Mina juga sudah ada makan siang atau sarapan? Alhamdulillah di bimbingan saya di kelompok 28 itu duhur sudah datang. Oh gitu. Sudah ada, tidak ada masalah sama sekali. Kalau toh tadi pagi itu di masih perjalanan proses di Musdalifah ke Mina, memang sarapannya nggak ada ya karena nggak ada jatah di situ. Memang ya, kalau di Mina itu biasanya begini loh. Di Mina itu yang seingat saya itu mulai pengangkutan kan setelah pukul 12. Jadi pukul 12 itu angkut itu sehingga dibuat persediaan untuk sarapan itu mestinya di Mina, tidak di Musdalifah. Iya, tidak di Musdalifah memang nggak ada. Ya, tidak ada. Ya, baik Pak Haji Nur, ternyata sayang sekali waktu kita sudah di menit-menit akhir ini ternyata sebelum masih banyak yang perlu disampaikan sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan dari sekian perjalanan ini. Untuk yang pertama jamaah haji yang sudah baru saja bersama dengan KBH NU Salam ataupun mungkin di tahun depan. Ya, alhamdulillah kami ketika berada di Makkah, para jamaah itu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh para pembimbingnya masing-masing, sehingga dengan ketika para jamaah itu mau mengikuti itu sehingga tidak akan kesusahan lah, tidak ada kesulitan. Walaupun pada dasarnya kadang ada yang ketika keluar dari kamar mandi terus bingung itu wajar, itu wajar. Tapi pada intinya ketika dia berpisah, tapi masih tetap bisa kembali, alhamdulillah seperti itu. Dan bagi para calon jamaah haji ke depan barangkali melaksanakan ibadah haji itu sebaiknya itu ada pembimbing awalnya sehingga nanti dia tidak terlalu kesulitan karena memang Medan belum pernah tahu, karena memang di Masjidil Haram itu pun setiap tahun juga ada perubahan. Sekalipun seseorang mungkin tentang amalan itu sudah biasa. Iya, sekalipun amalan ibadahnya maksud saya. Oh, katakanlah paling tawaf nanti ya di sekitar Ka'bah. Tapi apakah nanti bisa masuk ke Ka'bah? Bagaimana caranya untuk kita bisa masuk di lingkungan Ka'bah itu? Bagaimana caranya kita nanti jalannya kita menuju ke tempat sa'inya itu bagaimana? Nah, sebelum masuk ke masjid itu sendiri juga banyak pintu. Itu kalau tidak ada pembimbingan agak kerepotan. Kalau tidak ada pembimbing ya kesulitan. Jadi memang para pembimbing kita itu diberikan kesabaran untuk bisa sebelum masuk harus berjalan sekian, baru diarahkan lagi sekian, diingatkan lagi, sehingga di dalam nanti ketika tawaf, kalau tawaf wajibnya itu kan bagusnya kan tetap di sekitar Ka'bah itu, tapi nanti ketika ada tawaf yang lain itu bisa dilakukan di mana, di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya seperti ini. Tapi kalau ketika baru datang kok tawaf wajib, nah di situ kurang afdol menurut saya. Nah, bisanya masuk seperti itu mesti ada pemandunya. Dan ketika pemandu itu supaya dia tidak kelewatan, akan diatur sedemikian rupa, para jamaah diajak seperti ini, nanti jalannya begini dan seterusnya, sehingga nanti bisa terpandu dengan bagus. Bahkan ketika doa itu pun tidak sendiri, para pemandu pun juga melafalkan dan ditirukan para jamaah. Para pemandu sekaligus mengimami ya? Iya, mengimami. Pemandu mengimami. Jadi di sana kita menggunakan suara yang sangat keras. Karena kalau tidak suara yang keras itu tidak diberikan jalan oleh yang sama-sama tawaf itu tadi. Jadi mohon kepada para calon jamaah yang semoga tahun depan semuanya bisa ditakdirkan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci. Jangan lupa tetaplah selalu belajar, dan belajar walaupun sudah mengerti tentang ilmunya beribadah haji, tapi pemandu itu masih penting sekali, sehingga tidak kesasar di dalam melaksanakan ibadah. Barangkali itu saja pesan saya. Ya. Terima kasih sekali Pak Haji Nur Khalis atas bincang-bincang kita di saat ini.
setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana perjalanan haji tahun kemarin yang dibimbing oleh KBHU NU Assalam ya. Pak Haji Nur semoga tetap sehat dan juga sudah sampai kembali ke tanah air dan sudah siap untuk melaksanakan pembimbingan di tahun depan Pak Haji Nur ya. Ya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita di saat ini bersama dengan pembimbing haji KBHU NU Assalam ada Pak Haji Nur Kholis yang saat ini ada bersama kita. Semoga dari perbincangan kita di saat ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan apalagi yang mungkin tahun depan mau atau ada puasa artinya dikersani oleh Allah untuk bisa berangkat tahun depan ya tentu pembimbingan itu penting bagi kita ataupun calon jamaah haji. Akhirnya pemirsa saya bersama dengan Bapak Haji Nur Kholis kemudian Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk harus undur diri sampai di sini, semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.